Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, untuk materi bahasa Indonesia kita kali ini, kita masuk tema 2, subtema 1. Di sana nanti kita akan mempelajari tentang menggali informasi penting dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, silakan perhatikan. Berikut adalah petunjuk penggunaan untuk kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Silakan anak-anak ibu buka halaman 2, tema 2, subtema 1. Di sana ada teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak ibu bisa baca teks proklamasi tersebut. Sesudah anak-anak ibu baca teks proklamasi tersebut, di sana terdapat peta pikiran. Nanti peta pikiran itu anak-anak tuliskan informasi yang terkait dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Untuk melengkapi peta pikiran, anak-anak ibu bisa dengan menggunakan kata tanya. Misalnya apa? Apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Langsung anak-anak ibu jawab. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, itu untuk kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya mengapa. Pertanyaannya, mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Siapa? Pertanyaannya, siapa yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan? Naskah teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Untuk bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana proses proklamasi kemerdekaan terjadi? Jawabannya, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Untuk kapan? Pertanyaannya, kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Di mana? Pertanyaannya, di mana teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, berdasarkan teks pikiran ini,
dapat kita tulis informasi berdasarkan bahasa kita sendiri. Jadi, kalau menurut Ibu, informasi yang terdapat dalam peta pikiran adalah proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia dan merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia, di mana mereka berhak atas kemerdekaannya dan wajib mempertahankannya. Untuk anak-anak Ibu, silakan buka halaman 5 buku tema 2-nya dan bacalah teks tentang bunga teratai. Lalu, anak-anak Ibu kerjakan peta pikiran yang ada pada halaman 6. Anak-anak Ibu jangan lupa untuk melengkapi peta pikiran. Terlebih dahulu, anak-anak Ibu buat pertanyaannya. Pertanyaannya boleh anak-anak Ibu buat di buku lain dan jawabannya saja yang diletakkan di peta pikiran. Lalu anak-anak Ibu tulis nanti informasi berdasarkan peta pikiran yang sudah anak-anak Ibu isi berdasarkan kata-kata sendiri. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.